Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, ijtanibu sab'al mubiqati, jauhilah oleh kalian 7 perkara, 7 dosa besar yang dapat membinasakan kalian, baik membinasakan di dunia maupun membinasakan di akhirat kelak, kata Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat kala itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa sih dosa besar yang harus kami jauhi itu ya Rasulullah? Apa sih 7 dosa-dosa yang harus kami jauhi itu ya Rasul? Rasul kemudian menjawab, yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang itu pede kalau kemana-mana bawa jimat. Bapak ibu sekalian, bawa cincin, cincinnya berupa jimat. Bapak ibu, ada sepeh-sepehnya dari dukun, ada jampi-jampinya dari wak dukun, ada yang pede kalau bawa sabuk, kemana-mana bawa sabuk, ada rajah kulit kijangnya sabuknya, ada yang pede kalau bawa kalung tasbih yang ada rajahnya juga, ada jampi-jampi dari dukun atau kiai. Ada yang model macam itu Bapak Ibu sekalian. Salatkah dia? Salat. Puasakah dia? Puasa. Bapak Ibu sekalian, ngajikah dia? Ngaji. Tapi dia salat, dia ngaji, dia puasa, mencampur adukkan itu semua dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dia percaya kepada Allah, dia juga percaya kepada jimat. Bolehkah hal ini? Haram hukumnya Bapak Ibu sekalian. Kalau bawa sabuk PD kemana-mana, tapi kalau sabuknya ketinggalan, PD-nya luntur, Bapak Ibu sekalian. Takut nanti terluka kalau dibacok, takut nanti terluka kalau dibebala dengan uang di jalan misalnya, dan lain sebagainya. Ada yang model macam ini. Dia rajin ibadah kepada Allah, dia rajin salat, tapi juga dia menyembah kepada piranti-piranti yang namanya spiritual semacam ini, Bapak Ibu sekalian. Ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syirik juga bisa berupa kecintaan, Bapak Ibu sekalian. Kita cinta kepada ulama-ulama boleh, cinta kepada habaib-habaib boleh, cinta kepada kiai boleh, cinta kepada ustad-ustad boleh, cinta ilmunya Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak boleh kecintaan kita kepada ulama-ulama ini, kepada tokoh-tokoh agama ini, melebihi cinta kita kepada Rasulullah, bahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Dalam surah Nuh Allah sebutkan waqalu, dan dikatakan kepada kaumnya Nabi Nuh,
La tazarunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian tinggalkan sesembahan kalian. Wala tazarunna waddan, yang pertama wad. Ini nama orang, nama ulama, Bapak Ibu sekalian. Dalam asbabun nuzul ayat ini, wad itu nama seorang ulama pada zaman Nabi Nuh. Wala suwa'an, suwa' namanya, ini ulama. Wala yaghus, yaghus yang ketiga. Wala ya'uq, ya'uq yang ketiga. Wa nasra, dan yang kelima nasra namanya. Waddan, suwa'an, ya'uq, wa nasra. Ada 5. Ini dulunya ulama-ulama semua, ulama-ulama galau, Bapak Ibu sekalian, pemuka-pemuka agama. Kemudian mereka meninggal dunia, kemudian jasadnya sudah dikuburkan di liang lahatnya masing-masing. Apa yang terjadi? Pengikut-pengikutnya membuat patung-patung mereka, membuat relief-relief mereka di dinding-dinding. Kemudian patung-patung ini, relief-relief ini, gambar-gambar ini disembah oleh pengikut-pengikutnya, karena mereka punya keyakinan dengan memuliakannya maka akan dapat mendatangkan manfaat dan dapat menolak mudarat. Ini sudah sejak dulu ada, Bapak Ibu sekalian, zaman Nabi Nuh. Maka sekarang juga ada semacam itu. Ibu bapak bisa lihat di YouTube. Waktu zaman awal-awal virus corona melanda negeri kita, awal-awal tahun 2020 kemarin, ada seorang ustadz yang pakai peci putih, pakai baju koko, pakai sarung dia. Entah ustadz entah bukan. Dia ngomong di YouTube itu. Bapak, Ibu, ayah, bunda, jangan takut dengan virus corona. Ya, tidak usah nyari obat kesana kemari, Bapak Ibu sekalian. Tidak usah nyari penawar kesana sini, capek baik. Bapak Ibu lihat, ada foto di belakang saya. Ini foto seorang habib. Kalau Bapak Ibu tempel ini foto di dinding rumah Bapak Ibu semuanya, saya yakin virus corona tidak akan mau menyambangi rumah Bapak Ibu. Virus corona akan takut untuk masuk di rumah Bapak Ibu. Subhanallah wal'iyadzubillah. Ini kata-kata seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, yang menyatakan bahwasanya ini gambar Habib bisa mendatangkan manfaat, dapat menolak mudarat. Nauzubillah. Kalau orang sudah ngomong kayak gini, akidahnya dipertanyakan, Bapak Ibu sekalian. Ini gambar, Bapak Ibu sekalian. Ini syirik kecintaan. Ada rasa takut, Bapak Ibu sekalian, takut dengan pohon besar, takut dengan terowongan, ya. Kalau lewat terowongan itu harus amit-amit, Mbak, numpang lewat. Kalau lewat pohon besar kemudian amit-amit, Mbak, numpang lewat. Putumu numpang lewat, Mbak, cucumu numpang lewat, jangan ganggu, Mbak. Ada yang model macam itu. Ini syirik yang melibatkan rasa takut. Lebih takut kepada punden, lebih takut kepada pohon besar, lebih takut kepada terowongan dibandingkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk syirik kepada Allah. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ustaz? Sifat riya. Ingin pamer, haji ingin pamer, ya, umroh ingin pamer, ingin selalu dilihat orang, ya. Niatnya itu tadi bukan karena syiar, tapi ingin pamer. Nih, saya sudah haji 2 kali, kamu belum haji. Saya sudah haji 3 kali, kamu apa? Saya sudah umroh setiap tahun, ya, umroh setiap bulan, kamu apa? Ini riya. Ada juga yang lain, apa? Ujub, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, Bapak Ibu sekalian.
Ini kadangkala menghigapi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ya, merasa lebih hebat daripada tokoh yang lainnya, merasa lebih hebat kepada ustadz yang lainnya, merasa lebih hebat kepada kiai lainnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini syirik yang pertama yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya agar kita tidak mengalami kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Saya sering meruqyah. Seringkali saya dapat pasien-pasien itu, Bapak Ibu, orang-orang yang tua yang mereka menyimpan banyak jimat di rumahnya. Ustaz, minta tolong Ustaz, ruqyakan bapak saya Ustaz, ruqyakan mamang saya Ustaz. Kenapa? Sulit matinya Ustaz, ya, napasnya sudah tersengal-sengal dari kemarin Ustaz, tapi tidak lepas-lepas juga nyawanya Ustaz. Ternyata punya banyak jimat di rumahnya. Apa bayado? Ada pecah 20 jimat di rumahnya, masih dipakai Bapak Ibu sekalian. Ketika jimat ini sudah dibakar, diruqyah, kemudian baru lepas nyawanya. Banyak yang model macam itu. Di zaman sekarang masih banyak yang kemudian percaya dengan piranti-piranti spiritual model macam itu. Karena mereka menyangka hal ini, benda mati ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat menolak mudarat. Tidak ada yang dapat seperti itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala.